ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Di hadapan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam sidang paripurna di Jakarta, Senator asal Bali Arya Widakarna mengatakan bahwa pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014 terkait perubahan terhadap peruntukan ruang sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari kawasan Teluk Benoa. Arya mengatakan penerbitan Perpres tersebut atas perubahan Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan dinilai bakal mengancam kelangsungan ekologis kawasan konservasi seluas 700 hektar. Menurut Arya, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk mendesak pencabutan Perpres tersebut. Tak hanya itu, pihaknya pun telah melakukan lobi-lobi khusus ke berbagai pihak seperti Ketua DPD, pihak parlemen, hingga berbagai kementerian. Arya mengungkapkan secara umum ketiga pihak tersebut memberikan dukungan dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan adanya dukungan tersebut, pihaknya pun berharap Presiden dapat mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014 tersebut. Selain itu kami juga dari DPD RI, saya akan bertemu Presiden ya nanti kurang lebih pada bulan Juni ya, pada saat nanti dengan pembukaan PKB. Kebetulan juga rencana ada peresmian dari kantor Bung Karno di Bali. Saya akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden bagaimana ada satu aspirasi dari masyarakat Bali minimal mencabut Perpres. Karena menurut saya jika tidak dicabut Perpres ini, maka pemimpin-pemimpin kita di Bali ini akan hanya akan saling menyalahkan seperti itu. Karena Bapak Jokowi juga harus sadar bahwa bola panas ada di tangan Bapak Presiden sekarang. Sementara itu, dukungan yang sama juga diberikan oleh anggota DPD asal Bali lainnya, Gede Pasek Suardika. Pasek menilai rencana pemerintah melakukan reklamasi Teluk Benoa syarat akan kepentingan investor semata. Menurut dirinya, saat ini masyarakat Bali tak membutuhkan reklamasi tersebut. Jadi saya sampaikan itu keuntungan saja. Kalau misalnya tanah di sana dihitung 2 miliar per are, maka itu sudah 50 triliun, investor sudah punya aset sendiri. Kalau harganya 3 triliun, maka dia sudah 90 triliun ada di tangan dia. Bali dapat apa? Jadi ini saya kira bukan untuk Bali, tapi ini untuk investor. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Eko Yulianto melaporkan. Rangka menolak ataupun menerima, tapi memang Bali saat ini belum butuh. Kalau mau memperbaiki lingkungan, saya kira dana APBD Badung bisa kok memperbaiki mangrove itu.